إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat Masjid Al-Qahinur yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang tak mampu untuk kita menghitung jumlahnya, meskipun dengan menggunakan alat yang secanggih apapun. Nikmatnya yang tak pernah Allah putus, walau terkadang sebagian nikmat tersebut kita gunakan tidak sesuai dengan ridhonya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, terus memberikan nikmat tersebut. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang dalam segala aspek lini kehidupan kita berusaha meniti jalan yang telah dicontohkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa yang kita panjatkan adalah di antara jalan meningkatkan keimanan. Artinya apa? Artinya bahwa tatkala iman kita sedang down, tatkala iman sedang turun, maka di antara cara untuk meningkatkannya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari ungkapan tadi kita juga meyakini dan memahami bahwa manifestasi daripada keimanan seorang muslim adalah dengan doa-doa yang ia panjatkan. Mari kita lihat 3 kata yang tadi kita sebutkan. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah doa. Dengan berdoa maka akan meningkatkan keimanan seseorang. Tatkala meningkat keimanan seseorang, maka akan lebih baik kualitas dan kuantitas doanya. Mengapa demikian? Kenapa dan bagaimana doa itu bisa meningkatkan daripada keimanan kita? Saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang Nabi anjurkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Sekarang mari kita lihat bagaimana doa meningkatkan keimanan. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Yang namanya iman itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu eksis, Allah itu ada. Percaya kepada Allah bahwa Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar, Maha memperhatikan, Maha segalanya, Maha kuasa atas segala sesuatu. Itu inti daripada keimanan kita. Kita percaya bahwa Allah merespon doa-doa kita. Berarti tatkala seseorang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah SWT, saat itu tidak diragukan lagi, dia percaya adanya Allah.
Dia percaya akan Allah itu eksis. Allah itu maha melihat, maha mendengar doanya, maha merespon doanya, maha mampu untuk mengijabah doanya. Karena tidak mungkin jamaah sekalian kita berdoa kepada sesuatu yang kita yakini tidak dapat. Kita yakini sesuatu tersebut tidak dapat mendengar doa kita. Tidak dapat mengijabah doa kita. Tidak dapat merespon doa kita. Sehingga tatkala kita berdoa kepada Allah, di satu sisi kita beriman bahwa Allah mampu mengijabah doa kita. Allah mendengar doa kita. Allah maha tahu kondisi kita. Allah maha tahu doa-doa yang kita panjatkan, yang kita minta kepada Allah. Itu tatkala kita berdoa. Itulah mengapa di dalam Al-Quran, dalam surah Fatir, Allah mengkritik mereka yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Surah Fatir ayat 14. Allah berfirman, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum." Jikalau engkau berdoa kepada selain Allah, apakah dia makhluk? Kepada selain Allah semata berdoa kepada selain Allah, apakah dia pohon? Ataukah dia sesuatu yang lain? Asal dia berdoa kepada selain Allah, apa kata Allah? La yasma'u du'akum. Mereka Tuhan yang engkau minta kepadanya doa itu tidak akan mampu mendengar doa kalian. Tidak akan mampu merespon doa kalian. Kalaupun katakanlah mereka mendengar, kata Allah, walau sami'u. Katakanlah kalau mereka mendengar doa kalian, doa kita. Doa manusia. Mastajabu lakum. Yang kedua, mereka tidak mampu mengijabah doa tersebut kalau mereka mendengar. Allah berfirman demikian, in tad'uhum, kalau engkau berdoa kepada selain Allah, la yasma'u du'akum, tidak akan mampu mendengar doa tersebut. Walau sami'u, katakanlah kalau mereka mendengar doa tersebut, mastajabu lakum, Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak akan merespon mengijabah doa tersebut. Artinya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berdoa, itulah manifestasi daripada keimanan kita. Itulah bukti daripada kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada doa itu mampu meningkatkan keimanan. Karena kita berdoa kepada zat yang kita yakini mampu merespon doa kita. Itulah Allah SWT berfirman dalam banyak ayatnya di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam ayat-ayat puasa Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sekarang kita lihat daripada ibadah. Ibadah itu definisinya adalah at-tadhallulu wal khudu'. Puncak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diikuti dengan keagungan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Berarti ibadah itu mengandung 3 unsur jamaah sekalian. 1 unsur cinta, 1 takut, 1 harap. Unsur yang pertama cinta kita kepada Allah. Yang kedua, tatkala kita berdoa, doa itu adalah ibadah. Kita takut doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tentang 3 unsur ibadah ini dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini bukti kita cinta kepada Allah, sehingga kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini bukti bahwa kita mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ini bukti bahwa kita takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita berdoa jamaah sekalian dalam suratul Fatihah, diikuti, didahului dengan ungkapan pujian tadi, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Barulah kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, hanya kepadamulah kami memohon perlindungan. Memohon perlindungan itu adalah doa.
Berarti doa itu jamaah sekalian adalah ritual, adalah ibadah sebagai bentuk manifestasi daripada keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama katakan tidak ada ibadah, ritual yang lebih baik dalam bentuk manifestasi keimanan seorang muslim selain doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sampai Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, ad-du'a'u huwal ibadah. 3 kata yang singkat yang langsung bisa kita hafal. Doa itu adalah inti ibadah. Nabi tidak katakan hal tersebut kepada sholat, kepada zakat, kepada puasa, kepada haji, tetapi Nabi khususkan bahwa ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Inti ibadah adalah doa. Bukankah dalam sholat kita secara bahasa adalah doa? Sehingga bacaan-bacaan dalam sholat kita pada hakikatnya itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan garansi daripada doa tersebut. Aku akan ijabah, aku akan respon daripada doa tersebut. Respon daripada doa bisa saja 3 hal jamaah sekalian. Sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimin yad'u bida'watin, tidakkah ada seorang muslim berdoa kepada Allah, laisa fiha ismun wala maksiat, tidak ada dosa, tidak ada maksiat, wala qati'atur rahim, tidak ada memutus tali silaturahim, illa a'tahu ihda thalathin, kecuali dikasih salah satu dari 3 hal. Yang pertama, imma an yu'ajjila da'watah, disegerakan doanya, diberikan doanya langsung. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua, ditangguhkan doanya, disimpankan untuknya untuk di hari kiamat, di hari akhirat. Bentuknya adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah, surga Allah. Dan yang ketiga, an yasrifa anhu minas su'i mithlah. Bentuk ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Doa kita kepada Allah yang ketiga adalah Allah jauhkan kita daripada mara bahaya, daripada bencana. Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan keturunan yang soleh-soleha. Itulah daripada bentuk ijabah doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu 'alal hadil amin nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum terbaik dalam kita berdoa adalah di bulan Ramadan. Adalah ketika kita berada dalam kondisi berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-shaimi da'watun mustajabatun 'inda fitrihi." Secara umum orang yang berpuasa itu mempunyai momentum mustajab, waktu yang mustajab doanya diterima. Terkhusus lagi kata Nabi, 'inda fitrihi, ketika seseorang sebelum berbuka. Ketika orang yang berpuasa tadi sebelum berbuka, maka ia mengkhususkan waktu-waktunya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah momen di mana dikenal dengan da'watun mustajabah, doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة